sekretariat ini dengan komisioner seperti mata uang. Jadi timbal balik dan saling mengisi dan mendukung secara teknis, baik itu secara teknis pengawasan maupun administrasi. Halo sahabat Bawaslu, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau ada pantun nih. Siang-siang makan soto babat, Cakep. jangan lupa pakai sambal. Cakep. Ngopi seru, balik lagi nih sahabat. Bahas pemilu santai bareng Bawaslu Babel. Selamat datang di Ngopi Seru, ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Saya Sonia yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, senang sekali rasanya dapat menyapa sahabat Bawaslu kembali pada podcast perdana kita di tahun 2026 ini. Nah, di episode kali ini, kita akan ngobrol soal yang mungkin jarang sekali dibahas ya teman-teman ya. Nah, tapi perannya itu cukup besar bagi pemilu berlangsung. Nah, kita akan membahas mengenai menjaga demokrasi dari dalam. Nah, bagaimana sih peran dari Sekretariat Bawaslu memperkuat pengawasan pemilu dan pilkada, meskipun tidak selalu terlihat di lapangan. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Bapak Robrius Sinulinga. Selamat datang, Pak Kabak. Terima kasih atas undangannya ya. Terima kasih atas undangannya ya, sudah diundang di podcast ini. Siapa, Pak? Oke, Pak Kabak, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Pak Kabak boleh memperkenalkan dirinya secara singkat, lalu mungkin dari jabatan Bapak, apa yang Bapak kerjakan sehari-hari? Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Sonia. Ya, hari ini memang cukup menarik ya kita diundang dari sekretariat untuk mengisi atau berbagi informasi kepada sahabat Bawaslu semua. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Robrius Sinulinga, biasa dipanggil Kius. Sekarang diamanahkan di Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas. Gitu. Baik, menarik banget ya, Bawaslu. Ternyata Pak, di Bawaslu itu ada yang namanya sekretariat dan komisioner ya Pak ya? Iya, benar. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak kepada sahabat Bawaslu? Mungkin belum banyak nih yang tahu Pak, antara pembeda dari sekretariat itu sendiri dan juga komisioner. Mungkin dari tugas, fungsi, dan perannya Pak. Iya, baik. Jadi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ataupun di Bawaslu Pusat maupun di daerah ya, sebenarnya strukturalnya hampir sama, bahwa di Bawaslu itu ada dua ruang ya, di mana satu ruang ini adalah ruang komisioner, di mana mereka ini merupakan pengawas ya yang dipilih secara periodik ya 5 tahun sekali, dan bisa juga kalau nanti terpilih kembali 1 periode lagi, jadi maksimal 10 tahun. Namun untuk mendukung tugas-tugas ya dari pengawas pemilu ini, khususnya yang komisioner, ada namanya kamar sekretariat. Ya, sekretariat ini ya di Bawaslu itu ya dipimpin oleh kepala sekretariat. Dan di bawahnya kalau di tingkat provinsi itu ada kepala bagian dan fungsional. Dan sekretariat ini ya kalau seperti kalau di Perbawaslu yang tata kelola atau pola hubungan yang lalu, dia seperti 2 rel. Ya, artinya saling berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi sekarang dengan adanya Perbawaslu yang terbaru di Perbawaslu 3 tahun 2022, itu dia sekretariat ini dengan komisioner seperti mata uang. Jadi timbal balik dan saling mengisi dan mendukung secara teknis, baik itu secara teknis pengawasan maupun administrasi. Gitu ya. Jadi sekarang ini lebih kuat lagi ya tugasnya sekretariat itu untuk mendukung kinerja dari komisioner. Jadi artinya dalam melaksanakan pengawasan ini, tugas-tugas komisioner itu dibantu oleh namanya sekretariat. Seperti itu. Oke Pak, berarti kata lain adalah sekretariat ini seperti fasilitasi apa yang komisioner kerjakan begitu ya Pak? Benar. Oke Pak Kabak, sebelum kita lebih dalam lagi nih Pak Kabak. Nah, kita kan ngopi podcast ya, ngopi seru ya? Iya, benar. Nah, ada baiknya, kayaknya nggak udah lupa kalau kita ngopi, boleh dulu. Oh iya, oke, terima kasih ya. Ternyata udah disiapin kopinya ya.
Wah, ini nikmat juga ini kopinya ya. Iya Pak. Walaupun Maka, hasilnya ini kopinya nggak penuh ya. iya, Mungkin iya, efisiensi ya. iya. Wah, yang sedang Iya, terjadi di sekarang ya, benar-benar. saya sih Ya, semuanya benar. Pak. Oke, oke. Ya. Baik Pak Kaba. Nah, Hmm. sahabat Bawaslu, mungkin kalau terbesit mengenai pengawasan pemilu, Ya, pasti yang di benak banyak orang itu adalah pengawasan pada masa kampanye, benar. pengawasan pada di TPS, Ya, pengawasan tahapan pencalonan, ataupun benar. pengawasan di tahapan lain-lainnya ya Bapak Ya, ya. Nah, padahal di balik semua itu ada kerja-kerja internal yang sangat menentukan dan itu dilakukan oleh sekretariat ya Pak Kaba ya, ya. benar. Nah, lalu Pak Kaba, peran sekretariat dalam menjaga kualitas pengawasan pemilu dan pilkada itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi sahabat Bawaslu semua, ya peran sekretariat itu sangat vital, ya karena semua ya ibarat dapur tadi ya, yang kokinya ini yang meramu ya bahan-bahan bumbu-bumbunya ya di dapur ini itu adalah sekretariat. Dan nanti yang akan dihidangkan ya kepada komisioner itu adalah barang yang sudah jadi, yang sudah final, yang nantinya yang akan disampaikan ataupun menjadi bahan untuk mengambil keputusan dari komisioner. Tentunya ya peran sekretariat ini ya harus benar-benar ya filternya harus lebih kuat. Ya SDM-nya harus berkualitas. Ya tentunya kita ya di masa apalagi ini di masa non tahapan ya kita sekretariat ini lebih banyak mengupgrade diri lagi ya baik itu dari kepala bagiannya ataupun dengan staf-staf sekretariatnya itu harus mengupgrade diri ya karena kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman tentunya nanti dalam memberikan masukan ataupun bahan-bahan fasilitasi baik itu teknis ataupun administrasi kepada komisioner itu ya harus yang terupgrade gitu harus menyesuaikan kita tidak boleh harus belajar dari pengalaman-pengalaman terus tidak karena sekarang sudah tentunya semakin maju sudah semuanya berbasis teknologi jadi tentunya sekretariat juga harus menyesuaikan itu ya minimal kemampuan menyesuaikan perkembangan zaman itu harus dilakukan jadi tentu jika sekretariat ya dari segi SDM-nya sudah mumpungin keahliannya baik itu secara teknis dan administrasi ya tentu ya bahan ataupun fasilitasi yang diberikan kepada komisioner akan bisa berjalan maksimal tentunya dengan bahan dan semua fasilitasi yang maksimal kepada komisioner tentunya akan bisa mendukung komisioner mengambil kebijakan yang terbaik tentunya untuk pengawasan pemilu di Bangka Belitung. Mungkin terdengar sangat teknis ya sahabat Ya, Bawaslu, tapi administrasi ini justru fondasi utama ya Pak pada lancarnya pengawasan dan juga menunjang pekerjaan dari komisioner kita sendiri. benar, Ya, Pak, benar, ya. benar. Nah, tadi kan Bapak mengenai digitalisasi nih Pak. Ya, Nah, di era sekarang ini kan pasti semua akan berbau tentang data ya Pak ya. benar. Nah, digitalisasi ini sudah sangat global Pak. Ya, Benar Pak? Lalu masyarakat pasti akan mencari dengan mudahnya akses, pasti ya, akan mencari, wah mana nih data yang paling akurat gitu ya Pak ya. ya. Nah, lalu bagaimana nih Pak Kaba peran sekretariat dalam pengelolaan data pengawasan? Iya. Jadi Mbak Sonia setelah kita adanya reformasi birokrasi, salah satunya adalah terkait dengan data informasi juga, kemudian juga dari Bawaslu RI yang menekankan Bawaslu daerah itu untuk memperbaiki pengelolaan data dan informasi, khususnya dalam pelayanan masyarakat. Ini kita banyak melakukan pembenahan. Ya, dari segi infrastrukturnya ya, ini kita sudah cukup layak ya untuk membackup data-data pengawasan kita ya yang periode-periode pemilu sebelumnya sampai sekarang itu bisa terdokumentasikan atau tersimpan dengan baik dan tentu ininya nanti bisa menjadi bahan kepada pimpinan ya untuk melihat kembali ya potensi-potensi pelanggaran di pemilu sebelumnya itu bisa tergambarkan dengan data yang kita simpan dengan baik dan tersimpan dengan digital seperti itu. Jadi tidak khawatir lagi kalau misalnya surat ya ataupun dokumen-dokumen
kena air, dimakan rayap atau dan sebagainya, itu kita tidak perlu khawatir lagi karena Bawaslu dengan data yang sudah tersistematis ya itu sudah tersimpan dengan baik gitu. Jadi dari infrastruktur itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua ya dari SDM-nya juga ya di Bawaslu itu sudah dilakukan spesifikasi, artinya staf yang mengelola atau fungsional yang mengelola data informasi ini sudah ada. Nah, ini dari bentuk konsisten juga dari Bawaslu RI untuk mendukung ya pengelolaan data informasi dalam hal nanti memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi apa yang dibutuhkan ya dengan baik itu mau partai politik, mau akademisi ya ataupun dari kalangan-kalangan masyarakat lainnya. Ya, ini nanti kita untuk memudahkan dan memberikan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang sekarang kita bangun di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wah, menarik sekali ya, Pak. Ya. Berarti data ini pun sebenarnya sangat mudah juga bagi masyarakat luas Ya, untuk benar. mengakses ya, Pak Kabar. Benar sekali. Pengawasan ini berarti yang bisa kita simpulkan adalah pengawasan bukan hanya soal hadir di lapangan saja ya, Pak. Ya. Juga dengan membaca dan mengolah data itu sendiri. Iya. Terarsipnya dengan baik data-data yang sudah pernah kita lakukan. Begitu, Benar. Pak Kabar, ya? Iya. Oke. Selanjutnya nih Pak Kabak. Lalu bagaimana dengan layanan kepada publik kita? Ya. Untuk layanan kepada publik, ya kepada sahabat Bawaslu semua, sekarang Bawaslu itu khususnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya berkomitmen untuk melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat itu dari segala bidang. Artinya kita menyesuaikan perkembangan zaman juga, misalnya dari medsos juga kita memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin meminta data. Ya, walaupun ada secara formalnya juga adalah melalui namanya PPID. Ya, tentu melalui PPID ini masyarakat tinggal melampirkan fotokopi KTP dan mengisi formnya ya tentunya nanti apa tujuan keperluan data yang dibutuhkan ini diminta kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cukup syarat itu aja. Dan kita berkomitmen memberikan data itu secepat mungkin dengan catatan itu bukan informasi yang dikecualikan ya. Begitu juga kepada masyarakat yang mungkin tidak bisa datang langsung kepada ke kantor Bawaslu-nya. Silahkan melalui websitenya Bawaslu, websitenya PPID Bawaslu, ya di googling saja mudah ya PPID Bawaslu ataupun melalui medsosnya itu kita semua layanin. Ya, jadi sekarang itu tidak ada lagi kata tidak susah untuk meminta data, tidak. Ya, karena kita, baik itu dari jajaran pimpinan, komisioner semua dengan syariat, itu sudah berkomitmen. Hal ini kita sudah dibuktikan dengan predikat informatif. Ya, yang sudah berturut-turut, ya, udah kurang lebih 5 tahun terakhir, dan juga dinilai juga dari lembaga yang eksternal, dan itu kita sudah sangat informatif. Nah, tentunya ini kita harus berkomitmen ya untuk menguatkan pelayanan informasi kepada masyarakat ini. Saya yakin pimpinan juga sudah punya komitmen itu tentunya kepada kita. Keakuratan datanya berarti sangat terverifikasi, Pak. Benar. Bukan hanya di internal Bawaslu saja, tapi juga eksternal pun sudah mengakui itu ya, Pak. Benar. Nah, tadi kan Bapak ada membahas sedikit mengenai data yang dikecualikan, Pak. Iya. Banyak nih teman-teman atau sahabat Bawaslu yang mungkin ada data nih yang dikecualikan. Apa aja sih itu, Pak, datanya gitu? Iya, benar. Jadi memang kalau data dikecualikan ini tentu sudah diatur di Perbawaslunya sendiri, ya bahwa ada data-data yang tidak boleh diberikan secara keseluruhan kepada masyarakat. Sebagai contoh misalnya, dalam kita menangani suatu pelanggaran, ya ada yang masih dalam proses kajian misalnya, ya sengketanya ataupun pelanggarannya, itu tidak boleh langsung disampaikan kepada masyarakat. Ya, karena itu masih proses. Nah, tentu kita harus bisa mendalamin dan nanti yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah hasil putusannya. Seperti itu dia. Jadi itu salah satu yang dikecualikan ataupun hal data-data yang sifatnya pribadi. Itu juga tidak. Tapi kalau hal-hal yang umum ya hasil-hasil pengawasan kita, laporan-laporan keuangan kita, kemudian yang lainnya itu akan kita berikan. Ya selama ini kita selalu komit ya, begitu juga baik pimpinan dengan Astariat untuk data yang diminta dari masyarakat sejauh itu merupakan data
produksi kita atau memang yang kita hasilkan itu tidak pernah kita tolak. Ya, selalu kita berikan seperti itu. Tapi dengan maaf, kalau misalnya data itu bukan produksi dari Bawaslu, itu kita tidak boleh karena ini kan punya kewenangan dari instansi lain tentunya. Tapi itu biasanya kita arahkan juga masyarakat untuk sebaiknya misalnya ya ini data merupakan data dari KPU dan silahkan bisa memintanya kepada KPU seperti itu. Oke, Pak Ya. Kabak. Pertanyaan terakhir nih, Pak Kabak. Ya. Banyak juga nih sahabat Bawaslu yang bertanya, apakah Sekretariat Bawaslu punya hak untuk memilih saat pemilu dan pilkada, Pak? Oh iya, benar. Jadi sahabat Bawaslu semua ya perlu diketahui ya bahwa Bawaslu itu dia merupakan sipil. Ya baik itu dengan komisioner ya maupun sekretariatnya itu masih diberikan hak untuk memilih. Sama seperti ASN di instansi lain juga. Ya, kecuali seperti yang TNI, Polri, itu memang mereka tidak diberikan hak untuk memilih. Jadi, sahabat Bawaslu semua ya, baik itu di komisioner maupun sekretariat ya, kita diberikan hak untuk memilih. Makanya pada saat pemilihan hari hanya itu kita diberikan waktu ya walaupun kita melakukan pengawasan juga tapi secara bergantian kita harus meluangkan waktu untuk memilih juga ya jadi karena ya terkait dengan apa yang dipilih ya itu rahasia tentunya itu terkait dengan kepribadi masing-masing. Nah, jadi kita tidak pernah kepo untuk hal itu tetapi ya hak untuk memilih itu Bawaslu konsisten untuk memfasilitasi ataupun tidak mempersulit dari sekretariat maupun komisioner dalam meluangkan hak pilihnya juga seperti itu. Berarti tetap punya hak pilih nih teman-teman Ya, Bawaslu. benar. Nah, hanya saja kita tetap netral ya Pak Kabak. Benar, ya. Ya. Baik sahabat Bawaslu, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa menjaga demokrasi tidak hanya dilakukan di lapangan. Benar. Sekretariat Bawaslu hadir menjaga demokrasi dari dalam memastikan sistem, data, dan layanan berjalan dengan baik. Nah, karena pengawasan yang kuat lahir dari kerja tim yang solid, baik pengawasan maupun juga dari sekretariatnya, gitu. Nah, terima kasih kepada Pak Kabak atas waktunya yang sudah mau meluangkan Pak di acara podcast kita perdana nih Pak Kabak di tahun 2006 ini Pak. Ya, terima kasih juga sudah diundang ya di acara podcast ini. Tentunya kita berusaha ya memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat ya bahwa ternyata di Bawaslu itu tadi ada sekretariat gitu ya yang mempunyai tugas memfasilitasi secara teknis maupun administrasi karena kita tahu bahwa semuanya teknis bisa berjalan dengan baik tanpa administrasi yang baik juga itu tidak ada gunanya. Jadi harus sama-sama secara teknis ya bisa terfasilitasi dan administrasi juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu. Terima kasih Pak Kabak. Nah, terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang sudah mendengarkan dan menonton podcast kita pada hari ini. Nah, jangan lupa juga untuk follow semua kanal media sosial Bawaslu Babel dan terus ikut berpartisipasi aktif dalam demokrasi kita yang lebih baik lagi. Nah, sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya. Terakhir nih Pak, sebelum ada penutup, saya ada pantun lagi nih Pak Kabak. Kopi di meja tinggal setengah gelas. Cakep. Obrolan seru terasa cepat. Cakep. Kopi seru kita sudahi ya guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.